Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita lanjutkan lagi itu rombongan kelas bagian yang ketiga. Yaitu sekarang kita mau menambahkan isi dari masing-masing rombongan kelas ini ya. Jadi ini kan mahasiswanya masih 0 ya. Jadi sekarang kita mau menambahkan mahasiswanya. Nah, jadi di sini kita klik, kita tambahkan di sini. Oh ya, gini. Mungkin kita tambahkan actionnya di sini. Set actionnya di kelas ya, vadmin, kemudian kelas. Nah, kita tambahkan di sini setelah tombol ininya. Oke, ini mungkin di bawah boleh juga ya mahasiswa. Nah, di bawah ini aja ya saya tambahkan. Nah, dia kelas ya kelas. Kok kelas sih? Iya kelas ya. Oke, bentar. Nah, ini. Nah, ini 0 ya. Di bawah 0 ini kita tambahkan itu BR. 0 ini belum kita isi ya. Nah, itu ada namanya A, kelas ya, mahasiswa. Oke, seperti itu. Nah, di sini bentar, kita A-nya nggak pakai label ya, kita BR-nya di sini aja. Saya kopas lagi nih. Oke, saya hapus lagi nih. Kita tambahkan di sini BR. Oke, nah biar mahasiswanya ada di sini ya, 0 mahasiswa, nanti diklik mahasiswanya maka akan tampil ke halaman mahasiswa. Oke, kemudian kita ke kelas. Nah, di sini kita tambahkan di sini aja public function mahasiswa ya, mahasiswanya. Oke, $id kelas, berdasarkan ID kelas kita tampilkan datanya. Oke, kita ambil function index aja. Bukan. Oh ya, dari function index. Nah, kita tampilkan di sini. Ini kita hapus dulu. Kita munculkan dulu admin v kelas ya, v kelas. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, v kelas admin v kelas. Nah, berarti kita harus biar kelasnya nggak berantakan ya di sini file kelasnya. Jadi kita sebaiknya kita pindahkan aja di dalam folder kelas. Nah, kemudian v kelas mahasiswa, kelas MHS. Oke, nah saya buat aja kelas MHS ya, kelas MHS, kemudian rombongan kelas. Oke, nah bentar, refresh, next klik. Oke, nah kelas MHS. Nah, ini kita pindahkan ya, kita buat folder baru sini. Jadi di video sebelumnya kita kan belum masukkan dalam folder. Sekarang kita masukkan dalam folder MHS saja. Oke, folder kelas ya, kelas. Oke, pindahkan ini ke kelas. Move. Oke, otomatis ini kan nggak jalan, error dia. Oke, karena file kelasnya nggak ditemukan. Jadi kita perbaiki di bagian indeksnya. Ini kelas v kelas. Nah, seperti ini masuk ya. Oke, kemudian kita buat file baru dengan nama v kelas kelas ya, kelas. Oke, apa bagusnya ya? Mungkin kita buat aja namanya rincian kelas ya,
rincian kelas titik PHP. Oke, rincian kelas ya. Jadi ini kita ganti lagi di bagian kelas. Nih, di function. Nah, ini function kelas v rincian kelas. Oke, kalau udah nanti itu udah bisa kita panggil saat kita klik, kita arahkan ke rincian kelas. Nah, kemudian ke di bagian v kelas. Nah, teman-teman buat harifnya sini ya. Base URL, kemudian itu kelas, kemudian mahasiswa ya, kelas dan mahasiswa, karena kita buat fungsinya, function adalah jadi biar teman-teman nggak bingung, mungkin sini buat aja rincian kelas ya, rinci kelas. Oke, kita samakan aja rincian kelas. Oke, v kelas. Nah, berarti ini kita buat aja fungsinya rincian kelas, kemudian titik $value ID kelas. Oke, ini udah kita udah bisa manggilnya. Refresh, klik mahasiswanya. Udah berpindah ke sini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita isi halaman ini, kan masih kosong tuh halamannya. Teman-teman ambil aja dari vhome ya, vhome. Kopas aja lagi semua, bukan vhome. V apa bagusnya ya di sini? Oh ya, V ini aja, V kelas aja ya. Ini kelas. Saya ambil aja ini dari section ini ya. Nah, pasti di sini agar muncul rincian kelasnya. Nah, rombongan kelas berapa ini? Nah, jadi kita tambahkan supaya ada tambahannya di bagian ini, di bagian controller kelas, di bagian sini ya. Nah, rombongan kelas berapa? Nah, jadi kita perlu memanggil sebuah kelas ya, kelas sama dengan this. Kita buat aja this model kelas, kemudian rincian kelas ya, detail kelas. Bentar, kita lihat dulu modelnya apakah udah ada model kelas. Oh, belum ada, kita tambahkan detail kelas. Public function detail kelas ya, detail aja $ID kelas. Oke. Nah, ini cukup mudah, hanya kita menampilkan ini aja, kita kopas, tapi ini ganti dengan get row array. Nah, itu aja. Kemudian order by-nya nggak perlu. Nah, join perlu, kemudian where ya. Where-nya berdasarkan ID kelas, koma parameternya ID kelas. Oke, itu aja. Kita panggil detail ini. Salah ini detail tile. Oke, $ID kelas. Oke, kita coba refresh. Oke, aman. Nah, kita tambahkan di sini, ini rincian kelas berapa? Yang mana? Ini rincian kelas berapa? Oke, kita tambahkan titik. Nah, $kelas. Oke, berarti nama kelas. Oke, saat kita refresh. Nah, kelas SIA ya. Nah,
Ini kita spasi ya, kasih spasi di sini. Rombongan kelas. Nah, mungkin perlu tambah titik 2 di sini. Kasih spasi lagi. Fresh. Oke, rombongan kelas SIA ya. Nah, oke. Nah, kalau udah, teman-teman bisa, kalau teman-teman ingin nambahkan ini ya, misalnya saya tambahkan label ya. Nah, label, kemudian titik. Oke, apakah udah besar? Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kasih teksnya kelas teks titik 2 ya. Kutip 2. Kita kasih teks apa? Teks sukses. Supaya dia warna biru. Nah, warna hijau ya. Oke, kemudian kita masukkan rombongan detailnya dulu ya, detail datanya dulu. Nama kelasnya, prodinya apa, fakultasnya apa, ya. Kemudian angkatannya, detailnya, ya, teman-teman. Kita tambahkan. Oke, di sini ini kan udah ya. Nah, jadi variabel ini teman-teman masukkan ke dalam ini. Kita tambahkan setelah ini. Nah, ini kelas. Oke, paste di sini. Nah, oke, ini rincian kelas. Oke, nanti kita klik di sini. Di sini ada muncul data kelasnya, kemudian kelasnya apa-apa aja, ya, apa-apa aja kelasnya. Nah, kemudian kita ke rincian kelas. Nah, di sini kita tambahkan. Oke, kita perlu yang namanya ini. Nih, kita kopas dari rows sampai rows ini lagi. Pasti di bawah ini. Tapi yang tabel ini kita hapus dulu ya semua. Tabel. Oke, kita sisakan yang ini. Oke, rombongan kelas SIA ya. Rombongan kelas SIA. Nah, sini add-nya nanti di sini kita buat rincian datanya dulu. Ini menambahkan mahasiswanya ya. Add mahasiswa. Oke. Rincian kelas. Oke, ini udah. Nah, di sini teman-teman tambahkan di bawah body, di bawah. Nah, di bawah ini. Untuk pesan ini kita biarkan aja dulu seperti ini. Bawah ini aja. Kita tambahkan tabel. Ya, kelas tabel ya. Oke, kemudian kita tambahkan tr, kemudian kita tambahkan th. Oke, kemudian nama kelas. Oke, refresh. Ini nama kelasnya apa? Kemudian th lagi, tik. Kemudian ini td aja, td. Nah, nama kelasnya itu kita buat $kelas nama kelas. Oke, muncul ya nama kelasnya, tapi ini karena terlalu jauh jaraknya, jadi teman-teman gini, kita atur ini widthnya berapa, width th sama dengan misalnya 100 px. Apakah terlalu kecil atau terlalu besar? Oke. Kemudian ini widthnya th nya sama dengan 30 px. Oke, seperti ini kira-kira nama kelas. Kemudian itu apa namanya itu,
nama kelas, kemudian kita tambahkan, ini saya minimize dulu, nama kelas. Oke, kita coba cek rinciannya ya. Kita coba cek di sini, di bagian ini kita coba cek itu, bentar teman-teman. Oh iya, kita coba cek databasenya, localhost phpMyadmin. Siapkan kampus, tbl kelas ya. Kelas ini apa aja, nggak bisa sini ya, karena tabelnya itu nama kelas. Oh iya, prodi, kemudian ID kelas prodi, nama prodi. Oke, apa saja ini tr ini, nama program studi ini prodi. Oke, nah ini terlalu pendek ya, kita atur lagi. Ini nggak perlu pakai ini nggak perlu lagi dia pakai ini, karena di atas sudah ada. Kita tambahkan 150. Oke, udah selesai, kira-kira seperti ini prodinya. Nah, kemudian kita oh ya, ini kan udah bagus ya, warnanya hijau, tetapi di sini tulisannya enggak. Nah, seperti ini nggak mungkin kan, judulnya harusnya rombongan kelas berapa. Nah, agar ini enggak seperti ini ya, biar enggak jelek seperti ini, jadi sebaiknya teman-teman tambahkan aja di bagian ini. Kita modifikasi kelas di sini, rombongan kelas ya. Nah, ini kita nggak pakai ini deh, kita hapus ininya ya, labelnya, karena kita kan pakai ini data ini untuk judulnya juga, makanya untuk headnya ya, judul headnya di atas ini. Nah, harusnya dia seperti ini. Jadi di sini supaya dia berubah warna, teman-teman atur di bagian ini, kelas, rincian kelas ya. Nah, title tambahkan aja di sini label. Oke, bentar. Berarti kalau kita tambahkan label, maka nanti dia ada double di sini muncul, double. Nah, makanya teman-teman di rincian kelas ini kita nggak perlu pakai ini, kita nggak perlu aja pakai ini ya. Jadi teman-teman tambahkan aja yang tadi itu di sini aja ya, labelnya, label ya. Kemudian ini kita tambahkan $kelas. Oke. Nama kelas. Oke, agar dia muncul seperti ini ya. Data rombongan kelas ini, rombongan kelas. Oke. Nah, ini enggak, ini di sini. Kemudian ini kita kopas. Nah, ini kita paste setelah ini ya. Seperti itu di atasnya. Oke, ini kita kasih warna. Kalau ingin kasih warna, teman-teman kasih aja kelas di sini, kelas teks sukses. Oke, akan berubah warnanya seperti ini. Nah, SIA. Nah, kemudian kita munculkan di sini mungkin angkatannya itu angkatan ya. Di sini tambah, di sini juga angkatan, berarti teman-teman tambahkan di sini TDTH-nya.
angkatan tahun berapa, tahun angkatannya yang ini, tahun angkatannya. Oke, ini tahun angkatan. Oke, refresh. Nah, maka muncul seperti ini. Jadi jarak antara ini dengan ini kan terlalu jauh ya. Jadi kita atur width-nya di sini. Width untuk kelas mungkin perlu 200. Oke, angkatannya. Kemudian angkatan mungkin di sini kita tulis, kemudian prodi di sini, kemudian jumlah kelas ya. Angkatan kemudian jumlah kelasnya. Jumlahnya nanti kita munculkan ya. Jadi kita jumlah, maksudnya jumlah dari mahasiswanya ya teman-teman. Jumlah dari mahasiswanya. Oke, nah seperti ini. Berapa jumlahnya? Nah, di bawahnya kita buatkan sebuah tabel untuk memunculkan data dari mahasiswanya. Nah, jadi tabelnya yaitu kita buat tabel lagi, berarti di sini. Nanti di antara ini, lihat pesannya di bawah ya. Nah, kita kasih di sini setelah ini. Oke, di sini aja nanti kita tambahkan. Ini pesannya hapus ya. Pesan validasi ini hapus. Kita pesan get flash data aja. Oke, nah di antara get flash data itu ada tabel lagi. Tabel kelas table borderet. Oke, itu aja. Kemudian tr, kemudian th, nomor, nim, oke, nama siswa, kemudian action, oke. Nah, seperti ini ya teman-teman, kira-kira seperti ini dia action, nim, nama mahasiswa, action. Nah, kemudian di sini ada isinya, nanti itu berupa seperti ini, tr-nya di bawah ini. Tapi ini kita kosongkan aja dulu datanya, karena kita belum menampilkan isi mahasiswa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita add ya, maka akan menampilkan seluruh data dari mahasiswa yang belum ada kelasnya. Nah, untuk mahasiswa yang belum ada kelas, kita nggak perlu nambah database. Jadi kita status mahasiswa itu udah punya kelas itu kita buat di tbl mahasiswa aja. Nah, di sini kita tambahkan ID kelas ya. Jadi ini nanti kita update data status ID kelasnya. Oke, sekarang kita coba ini untuk mahasiswa, untuk SIA ya, kelas SIA 1 ya. Oke, mahasiswa. Oke, nah ini kita tambahkan. Jadi teman-teman perlu tambahkan satu buah field agar kita bisa mengasih kelas kepada mahasiswa tersebut. Tambahkan setelah foto aja. Nah, itu ID kelas ya. Jadi ini berrelasi ke kelas. Kelasnya itu 11 ya. Tak ternilai primary tidak primary. Kemudian oke, simpan aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi supaya ini kita ganti seluruhnya datanya ya, kita update aja. Nah, jadi nanti saat input data itu harusnya ID kelasnya tuh 0 ya, 0 atau kosong. Jadi karena ini kosong ya, berarti belum ada maksudnya belum ada
kelasnya ya. Nah, jadi saat input data kan ini kosong ya, jadi belum ada nilainya. Jadi sekarang kita sesuaikan aja di bagian ini. Nah, sini ya. Misalnya kita isi dulu untuk kita anggap aja, kita asumsikan dulu mahasiswa ini ID kelasnya 1. Kemudian ini juga 1. Nah, ini juga 1. Berarti ini kelas A ya, SIA. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, kita tampilkan dulu berdasarkan ID kelas ya, berdasarkan ID kelas data mahasiswanya. Oke, kita ke model kelas. Kita ke model kelas. Oke, oke. Public function data kelas ya. Data kelas aja. Oke, data kelas ya. Nggak pakai underscore saya buat. Jadi kita tampilkan seluruh data itu, ini aja di kopas, bukan. Kita tampilkan data mahasiswa ini. Ambil di mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, ini mahasiswa. All data, detail data. Nah, ini mahasiswa all data ini. ID kelas. Nah. Oke. Data kelas ya. Nah, itu TBL mahasiswa. Oke. Nah, ini kita gunakan, tambahkan where di sini. Where dollar berdasarkan ID kelas, kemudian dollar ID kelas. Nah, ID kelas ini adalah ini ya. Nah, di sini saya kasih keterangan menampilkan data mahasiswa, menampilkan mahasiswa berdasarkan kelas. Oke, berdasarkan ID kelasnya ini ya. Kemudian diseleksi ID kelas. Nah, order by ascending ini. Oke, ini mungkin nggak cocok di sini. Kita taruh aja setelah order, sebelum order. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah, teman-teman cukup parsing datanya ke sini. Jadi kita panggil dulu data kelas ini ya, data kelas. Iya, mungkin nggak, saya buat aja ini mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, menampilkan data mahasiswa berdasarkan kelas ya, berarti mahasiswa berdasarkan ID kelas. Oke, kita panggil ini. Nah, di bagian kelas, di rincian kelas ini ya, di rincian kelas ini itu mahasiswa, MHS saja, MHS. Oke, this model kelas, kemudian ini koma, misalkan di kelas. Nah, ini biar bagus, ini teman-teman pindahkan lagi ke sini ya, pindahkan. Jadi karena kita nggak perlu variabel ini, perlu deklarasikan, nggak perlu, seperti ini aja. Oke, nah jadi seperti ini, teman-teman perbaiki lagi ini ya. Oke, berdasarkan di kelas MHS ya. Oke, ini udah betul ya. Nah, kita parsing datanya ke sini, ya. Nah, oke, untuk parsing datanya teman-teman ke rincian kelas lagi. Nah, kemudian di sini tulis for each PHP for each. Nah, MHS ini buka kurung untuk kurung, ini PHP, ini juga. Oke, TR pasti di sini. Nah, ini kita kasih ini dollar nomor plus nomor sama dengan 1. Kita buat nomor urutnya di sini, harga dolar nomor plus. Oke, kan muncul ya. Oke, kan ada 3 tadi ya, ada 3 tadi yang udah ada kelasnya. Oke, kemudian ini NIM, kita munculkan NIM-nya.
di sini dollar name, bukan name, kok name sih, value name. Oke. Kemudian nama mahasiswa, nama MHS ya, nama MHS. Oke, seperti ini. Oh iya, ini kok ini ganti TD ya teman-teman, kok TH sih, TD ya, TD biar nggak bold. Oke, kemudian actionnya apa? Nah, ini nomornya, ini saya sesuaikan aja dulu, with TH sama dengan 50 px aja. Oke, 50 px. Oke, name, kemudian nama, kemudian action. Name-nya kita atur aja menjadi 100. Oke, action-nya kita atur menjadi 50 juga ya. Action-nya 50. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, berikutnya teman-teman tambahkan ini ya. Biar ini bagus ya, biar warnanya hijau di sini. Tabelnya kita buka dulu. Ini template ya, template. Oh, nggak bisa seperti ini. Berarti kita buka aja, karena kita menjalankan pakai Spark ya, jadi nggak bisa langsung mengambil template-nya. Jadi sebaiknya kita buka aja di sini Padang Tekno, Siakat Kampus, Public, Template. Nah, kita butuh cek. Nah, seperti ini. Saya mau mengambil ininya ya. Ini ada tabel, kita cek dulu tabel yang biasa aja. Tabel yang kayak mana ya, kita cek dulu sini biar oke, seperti ini. Oh, bukan ini. Oh, mungkin ini ya. Di sini teman-teman ketik ya, tr di sini, kelas panel apa, panel sukses. Oke. Oh, nggak berubah, harusnya kita merubah ini jadi hijau ya, biar bagus aja gitu kelihatannya. Oh, berarti bukan ini. Bentar, bisa kita cek dulu. Adanya pada mana ya, kalau nggak salah waktu itu. Saya lupa juga sih warnanya seperti apa ya. Di sini aja, kelas ini label sukses, label sukses. Jadi biar tampilannya seperti ini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tetapi nggak bagus, kurang. Tabel berderet. Oke, seperti ini dia nggak 1, 2, 3, 4, 1. Sementara ini 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kok. Tapi berarti nggak cocok kita pakai ini. Kelas label ya. Kita hapus aja. Kita hapus lagi ya, kita hapus lagi. Oke, kita refresh. Nah, di sini. Oke, kita pastikan dulu di tengah dia. Kelas text center. Oke, kelas text center. Oke, kita kopas juga ini.
Ini kelas text center, biar dia ke tengah semuanya. Sini aja kita taruh kelas text center. Oh, nggak mau ya? Oh, nggak bisa di sini. Oke, kita hapus. Taruh aja di sini semuanya. Oke, nah biar dia di tengah. Oke, seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita ke ini. Kita belum menambahkan ya. Jadi ini kan ada 3 mahasiswa. Seandainya ini kita update lagi, nanti ini konsepnya kita update ya ID kelasnya. Misalnya ini 1, maka akan nambah lagi mahasiswanya ya. Nah, siapa mahasiswanya? Oke. Kemudian kita action. Oke, udah. Actionnya kita buat ya. Actionnya itu A aja. A aja. Atau button aja ya, button aja lah, button. Oke, button itu kita kasih kelas btn flat, btn sm, kemudian btn danger, kita ganti warna merah. Nah, tapi kita buat di sini ini delete ya, berarti kita kasih dengan simbol aja i. Kita kasih i kelas. Oh, ini saya enter aja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian i nya kita kasih kelas fa trust aja, trust. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ini maksudnya bukan menghapus mahasiswanya ya, tapi menghapus dari kelas ini ya. Oke. Nah, ini kita kasih text centernya, kelas text center di sini, nomor text center, name text center, kemudian ini juga text center. Oke, seperti ini. Oh, nama mahasiswa kita nggak pakai text center aja karena terlalu jauh. Kita hapus aja. Ini text centernya. Oke, nah kita cek lagi template karena saya ada mau ngambil template yang tampilannya. Coba kita kasih ini label sukses. Label sukses. Apakah tampilannya? Nah, ini. Oh, berarti kita harus kasih di setiap ini ya. Ini juga, ini juga. Nah, baru kita bisa buat seperti ini. Oke, ini ya. Actionnya, nama. Oke, nah ini nanti kita tambahkan mahasiswanya ya. Ada berapa orang dalam satu kelas. Ya teman-teman, jadi seperti itu caranya ya. Nah, untuk jumlah ya, untuk jumlah, jadi kita kan butuh jumlah ini, jumlah mahasiswanya berapa. Jadi kita tambahkan refresh, maka akan muncul jumlahnya. Nah, jumlahnya ini kita ambil dari sini. Oke, kita ke model. Nah, kan itu ada di fakultas ya sebelumnya, di fakultas ya kalau nggak salah. Oh, bukan fakultas, di program studi ya. Bukan program studi. Iya, di program studi tapi di bagian view-nya. Prodi di bagian view. Indeksnya indeks. Waktu itu kalau nggak salah kita menampilkan jumlah dari ini. Fakultas. Oh, fakultas. Bukan fakultas. Mata kuliah. Ya, mata kuliah. Di mata kuliah ya. Menampilkan nih mata kuliah.
Oke, mata kuliah berarti kita ke mata kuliah dulu. Kita ngambil ininya. Nah, ini. DB config, DB prodi ya, prodi. Kemudian ini DB select where. Nah, count all result berdasarkan ID prodinya. Nah, count all result ya. Oke, jadi kita ke sini aja. Ke sini aja langsung ya. Kita kan mau memunculkan jumlah dari ini. Ya, jumlah dari ini berdasarkan ID prodinya. Nah, kita coba ambil di model kelas tadi. Oke, public function jumlah ml mhs. Oke, gak kurung return. Nah, db select ya, seperti yang di bagian db select ini kelas ya. Ini kita ambil aja, ini ada kelas, kemudian db count all result. Where ya, jangan lupa where-nya berdasarkan apa jumlahnya. Where ID kelas, koma dollar ID kelas. Oke, itu aja. Nah, ini ID kelas ini kan nggak ada tuh nilainya, ambil dari sini. Oke, ini kita udah refresh. Bukan ini, di bagian kelas. Oke, kita munculkan jumlahnya di sini. Di sini 1, kemudian di sini juga 1 perlu ya. Di sini belum ya, di sini nanti. Kita di sini aja dulu. Di sini aja dulu jumlahnya. Berarti kita munculkan jumlah itu di bagian ini. Ini kita panggil ya JML MHS ini di bagian kelas. JML this model kelas. Oke, koma. Oke, nanti kita echo aja nanti dia. Oke, kita echo ke sini variabel jumlah ini ya, variabel jumlah ini kita echo. Oke, bagian v kelas, ini dia kelas, ini jumlah kelas ya, ini jumlah kelas rincian kelas. Kemudian kita echo ke sini, mana dia tadi. Oke, jumlah ini ya, dolar. Oke, jumlah refresh. Nah, maka akan muncul jumlahnya adalah 1. Kok 1 sih? Where ID kelas, tampilkan data kelas berdasarkan jumlah ID kelas. Oke, 1 harusnya 3 ya, harusnya 4. Oke, kita coba. Mungkin ya ada yang salah teman-teman. Model kelas tadi count result, select count. Kok nggak muncul ya? Bentar, kita lihat lagi di bagian matkul. Count all result berdasarkan ID prodi kan, count all result. Oke, betul kok. Harusnya betul ini teman-teman, harusnya betul ini. Count all result salah kok, TBL kelas, TBL mahasiswa teman-teman, TBL mahasiswa. Nah, baru muncul 4 ya. Nah, seandainya kita tambah lagi nih 1,
maka dia jadi 5 ya. Di 5. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Udah 5 jumlahnya. Nah, sekarang kita munculkan jumlah di bagian kelasnya. Ini. Kelas ini ya, berapa mahasiswa, ini berapa. Kalau memang nggak 0, ini klik. Ini 0 ya, memang nggak ada mahasiswanya, belum ada. Nah, di sini kita juga harus munculkan jumlah mahasiswanya itu ada berapa. Oke, cara munculkan jumlahnya kita cukup ambil aja ini ya, kopas ya. Nah, kita kopas dulu yang dari matkul. Kita contoh matkul ya, ini DB, kita ambil ini database connect-nya kelas. Oke, kita paste aja di sini. Oke, kemudian kita ambil lagi ini detail. Oke, jumlah ya, jumlah. Oke, count result kita paste di kelas. Oke, nah teman-teman tambahkan di setelah ini, kita kurung kawal ini, tambahkan ini. Nah, ini TBL MHS ya, MHS berdasarkan ID kelas. Nah, berdasarkan ID kelas. Nah, JML ini kita tambahkan di sini. Ini kan 0 ya. Nah, kita pastikan di sini. Oke, maka akan muncul jumlah kelasnya. Ada 5 ya. Saya diklik. Nah, memang 5. Nanti kalau kita tambahkan dia akan nambah sendiri ya. Ini memang nggak ada. Nah, 0 ya. Oke, misalnya kita tambahkan untuk ID ini, ID kelasnya 2, kemudian ID kelasnya 3 ya. Oke, misalnya ini kelasnya ada ini ID kelasnya 2. Ini 2. Ini 2. Kalau ini 3. Oke, kita refresh. Maka nambah ya, ini 3, maka akan tampil 3 di sini. Kemudian ini mahasiswa 4 ya. Nah, jadi teman-teman perlu di akhir ini di mahasiswa. Nah, ini teman-teman buat ya, lengkapi datanya. Ini kebetulan saya sudah input ada sekitar 95 record ya. Jadi biar kita bisa nanti memakai data ini. Jadi teman-teman input sendirilah data fiktif aja, mungkin data ilustrasi atau data asumsi aja. Bukan masalah datanya tapi masalah konsepnya ya. Di sini kita pelajari. Oke, jadi mahasiswa ini udah mempunyai kelas ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu apa lagi ya, seperti ini. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikutinya. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.